Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jendi Suwarginata. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai ISO 9001 atau yang biasa atau kepanjangannya itu International Organization for Standardization. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mengenai apa ISO 9001 itu sendiri. Jadi ISO 9001 merupakan standar untuk sistem manajemen mutu atau biasa yang disingkat dengan SMM atau juga yang biasa disebut dengan Quality Management System atau QMS. Jadi ISO 9001 ini berkaitan dengan requirement atau kebutuhan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang baik. ISO 9001 ini berkaitan dengan dokumen standar yang diperlukan dan harus dipenuhi untuk merancang, membangun, mengimplementasikan, dan memproduksi atau melayani suatu produk atau jasa yang ada di suatu perusahaan untuk mencapai suatu sistem manajemen yang berkualitas dan guna memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Jadi di sini ada beberapa manfaat sistem manajemen mutu di suatu perusahaan atau SMM. Yang salah satunya itu yang pertama, menanamkan kepercayaan pada organisasi. Yang kedua, memastikan kepatuhan pada peraturan. Yang ketiga, mendefinisikan, meningkatkan, dan mengendalikan proses. Yang keempat, menetapkan arah organisasi secara luas. Dan yang kelima, mencegah kesalahan dan menurunkan biaya. Dan yang keenam, meningkatkan jumlah pelanggan serta meningkatkan jumlah penjualan. Di sini ISO 9001 itu telah terjadi pembaharuan yang awalnya yaitu ISO 9001 tahun 2008 dan terjadi pembaharuan menjadi ISO 9001 tahun 2015. Jadi ISO 9001 2015 ini dirilis pada September 2015, merevisi ISO 9001 tahun 2008. Jadi perubahan atau revisi ini dilakukan untuk mengevaluasi standar ISO 9001 tahun 2008 dan memastikan kesesuaian standar dengan dinamika perkembangan industri saat ini. Jadi selain itu perubahan ini dilakukan untuk melihat dan menilai kompatibilitas standar ISO 9001 dengan standar sistem manajemen ISO yang lainnya. Dalam standar ISO 9001 tahun 2015 terdapat 7 prinsip manajemen mutu. Jadi prinsip ini merupakan revisi dari standar ISO sebelumnya yang terdiri dari 8 prinsip. Baiklah, langsung saja kita masuki 7 prinsip manajemen mutu yang dimiliki oleh ISO 9001 tahun 2015, yaitu yang pertama itu customer focus, yang kedua leadership, yang ketiga engagement of people, yang keempat process approach, 5 improvement, yang keenam evidence based decision making, dan yang terakhir relationship management. Langsung saja, yang pertama itu customer focus. Jadi di sini dikatakan bahwa fokus utama dari manajemen kualitas adalah kepada pelanggan atau customer, yakni bagaimana memberikan yang terbaik kepada pelanggan dengan memenuhi harapan atau ekspektasi pelanggan atau bahkan melebihi. Terus yang kedua, leadership di sini dikatakan pemimpin di semua tingkatan membangun kesatuan, tujuan dan arahan serta menciptakan kondisi di mana orang terlibat dalam mencapai sasaran atau mutu organisasi. Yang ketiga, engagement of people, yaitu pentingnya bagaimana organisasi mempunyai orang yang memiliki kompetensi
diberdayakan dan terlibat dalam memberikan nilai, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaannya. Terus yang keempat yaitu proses approach. Jadi di sini proses approach adalah hasil yang konsisten dan dapat diprediksi dicapai lebih efektif dan efisien ketika kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. Terus yang kelima, improvement. Dikatakan bahwa successful organization have a wide focus on improvement, atau organisasi yang sukses memiliki fokus berkelanjutan pada peningkatan. Terus yang keenam, evidence based decision making. Dikatakan bahwa decision based on analysis and evaluation of data and information are more likely to produce desired result, atau keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi lebih mungkin menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu relationship management. Dikatakan bahwa untuk mempertahankan keberhasilan, organisasi mengolah hubungan mereka dengan pihak yang berkepentingan seperti pemasok atau stakeholder lainnya. Dan selanjutnya mengenai klausul ISO 9001 tahun 2015. Jadi ISO 9001 tahun 2015 ini sebagai standar sistem manajemen mutu atau SMM dan memiliki 10 klausal. Jadi sebelumnya klausal itu merupakan suatu struktur yang ada dalam suatu standar yang dapat juga dijadikan sebagai persyaratan. 3 dari 10 klausal yang dimiliki oleh standar ISO 9001 tahun 2015 ini merupakan struktur umum, klausal dari 1 sampai 3. Sedangkan klausal lainnya merupakan persyaratan dalam standar ISO 9001 tahun 2015, yaitu di klausal bagian 4 sampai 10. Baiklah, langsung saja kita masuk ke 10 klausal yang dimiliki oleh standar ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama yaitu yang klausal 1. Klausal satunya itu scope atau ruang lingkup. Jadi scope atau ruang lingkup untuk sistem manajemen mutu harus tertulis dan terdokumentasi dengan jelas, termasuk jenis usaha, bentuk produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa, dan pada bagian mana saja ISO 9001/2015 akan diterapkan. Yang kedua yaitu klausal 2-nya yaitu normative reference atau standar acuan. Di sini klausal 2 berisikan daftar kosakata yang dijadikan acuan dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu standar ISO 9001 tahun 2015. Yang ketiganya yaitu klausal 3. Di sini yaitu term and definition atau istilah dan definisi. Jadi klausal 3 ini berisi dokumen istilah dan definisi yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu standar ISO 9001 tahun 2015. Yang keempat yaitu klausal 4 yaitu context of the organization atau konteks organisasi. Jadi klausal 4 terdiri dari 4 subklausal dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausulnya. Yang kelima yaitu klausul 5 leadership atau kepemimpinan. Jadi klausul 5 terdiri dari 3 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausulnya. Yang keenam, klausul 6-nya itu planning for the quality management system. Jadi atau biasa disebut dengan perencanaan sistem manajemen mutu. Klausul 6 ini terdiri dari 3 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausul. Yang ketujuh, support atau pendukung.
Jadi klausul 7 ini terdiri dari 5 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausul. Dan yang ke-8, operation atau operasi. Klausul 8 ini terdiri dari 7 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausul. Yang ke-9 yaitu performance evaluation atau evaluasi kinerja. Klausul 9 ini terdiri dari 3 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausul. Dan yang terakhir yaitu klausul 10 yaitu improvement atau biasa disebut dengan perbaikan. Klausul 10 terdiri dari 3 subklausul dengan jumlah item yang berbeda untuk masing-masing subklausul. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.